Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Semoga kita semua yang hadir di siang ini diberikan kesehatan lahir dan batin, khususnya di masa pandemi yang belum usai. Ya, kita terus berdoa memohon agar situasi ini segera berakhir. Tidak perlu lagi lah kita mengalami yang namanya pandemi, bahkan ada isu gelombang 3, gelombang 4. Kadang saya mikir ini COVID atau pendaftaran sekolah ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita terus berusaha agar bahu-membahu agar situasi ini kembali seperti sedia kala. Dan di kesempatan di siang ini melanjutkan kajian kita. Pertama kali saya minta maaf karena panitia berharap bisa dilakukan secara offline. Tapi saya belum siap secara fisik karena 2 hari ini kondisi badan tidak prima karena banyak aktivitas malam yang saya lakukan. Jadi saya minta izin untuk mungkin bulan ini secara online terlebih dahulu. Mudah-mudahan bulan depan bisa menyapa ayah bunda semua yang ada di Majelis Salahuddin kantor pusat ya, Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto. Di kesempatan ini kita membahas tema yang mungkin menjadi dilema seorang ayah dan juga bunda ketika mungkin harus berpisah dalam hal ini dari anak. Dan perpisahan ini sesuatu yang dalam situasi di dunia memang tidak bisa dihindari. Bahwa kita memang diminta berusaha menjalankan peran dan tanggung jawab, yang peran dan tanggung jawab ini tidaklah ringan. Dan itu membuat kita mau tidak terus bisa membersamai anak-anak kita. Dan ini jugalah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim misalnya. Bagaimana meninggalkan anak dan istrinya, khusus anaknya sedari kecil, dan itu karena memang punya tanggung jawab. Maka memang seorang ayah khususnya yang memang tidak bisa membersamai secara fisik, dia harus bisa membersamai secara psikis. Di antaranya memastikan bahwa perjalanan dia atau tidak hadirnya dia di sisi anak itu adalah sesuatu yang memang benar-benar berharga. Ia membuat anak menyadari ini tanggung jawab. Jadi bukan ayah yang pergi mungkin nggak pernah ketemu, ketika ditanya ayah mana gitu, oh ayah lagi mancing nak, lagi jalanin hobi gitu, atau ayah lagi cari layangan putus gitu ya misalnya, berharap ketemu dengan seseorang. Bukan. Karena sejatinya kalau kita berkaca kepada sejarah, ayah-ayah yang jarang pulang, khususnya saya bahas ayah karena ini dominasinya di sisi ayah, yaitu biasanya karena beberapa sebab yang memang itu dimaklumi. Satu, bisa jadi karena ayah itu seorang dai yang memang dalam hal ini dia harus berdakwah banyak ke beberapa negeri. Yang itu memang dilakukan karena tanggung jawabnya. Dan inilah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi alasan pertama adalah alasan karena dakwah. Alasan pertama adalah karena tugas yang dibebankan kepadanya dan hanya dia yang dirasa mampu, dan itu tidaklah dalam hal ini menunjukkan ayah yang on mission. Yang kedua adalah ayah-ayah dalam catatan sejarah yang memang jarang pulang. Dalam hal ini punya yang namanya on mission ketika alasan yang kedua adalah karena jihad. Di negeri di mana dibutuhkan peran kita di masa lalu, yang namanya peperangan tidak bisa dihindari. Ya tentu di masa sekarang tidak seperti yang kita pahami seperti biasanya. Di masa di mana zaman dulu jihad itu menjadi salah satu rutinitas dari negara, maka itu banyak ayah-ayah yang memang harus berangkat.
Maka kita lihat dalam catatan sejarah ada seorang ayah yang sampai pulangnya itu ya di puluhan tahun ya. Nama ayahnya adalah Faruh yang dikenal sebagai Abu Rabi'ah. Faruh ini seorang mujahid dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, seorang yang sampai disebutkan 30 tahun lamanya tidak 30 tahun lamanya tidak pulang-pulang ya. Jadi 30 tahun ya ia berada di luar. Jadi luar biasa lamanya ya. Jadi kalau Bang Tohib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, Bang Faruh ini 30 kali lebaran. Dan itu nanti kita lihat bagaimana sang anak pun tidak dalam hal ini tidak merasa kurang kasih sayang. Ternyata ayah yang tidak bersama secara fisik masih bisa membersami secara psikis. Yang ketiga, setelah dakwah seperti Ibrahim yang memang tugaskan berngelilingi banyak tempat, atau jihad seperti Rabi'ah atau Faruh yang sampai dia nggak pulang 30 tahun, ada ayah yang mungkin tidak bisa pulang disebabkan karena tugasnya dalam mengkaji atau menuntut ilmu. Alasan sekolah termasuk alasan yang dibenarkan. Seperti yang terjadi yang dialami oleh Abdullah bin Qasim. Lagi-lagi diceritakan oleh Imam Az-Zahabi. Di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala ceritakan Abdullah bin Qasim murid dari Imam Malik yang dia berangkat dari negerinya di Mesir untuk menuntut ilmu langsung dari Imam Malik di Madinah. Dan karena dia sedikit memiliki bekal uang, dia akhirnya belajar sampai 17 tahun dia nggak pulang. Sampai anaknya tumbuh dewasa dan anaknya menyusul mencari ayahnya yang dikabarkan berada dalam majelis Imam Malik. Jadi sang ayah belajar 17 tahun. Ya, belum lulus ya. Di 17 tahun ini membuktikan ilmu Islam itu luas sekali. Sampai 17 tahun sang ayahnya masih belajar mulazamah langsung dari Imam Malik. Ya. Berarti alasan yang ketiga yang dibolehkan kalau memang alasannya karena ilmu, karena belajar mencari ilmu adalah bekal yang harus kita pahami. Dan alasan yang keempat adalah alasan amanah terkait dengan tanggung jawab pekerjaan yang kita sudah taken kontrak di dalamnya. Bahwa seorang mukmin harus ingat dia ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, setialah kamu terhadap janji atau perjanjian yang kamu lakukan. Jadi kita punya taken kontrak dan ini terkait dengan pekerjaan kita. Dan itu sudah kita lakukan. Seperti teman-teman yang nggak mau dirotasi ke beberapa daerah. Dan inilah yang dialami misalnya oleh seorang ayah dari seorang tabi'in yang mulia, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ayahnya disebutkan dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Beliau diamanahkan dan taken kontrak sebagai gubernur dan ditugaskan di wilayah Mesir, dan mau nggak mau dia harus meninggalkan anaknya yang saat itu sedang berada di Madinah, yang memang anaknya masih belajar dari guru-guru yang ada di Madinah. Jadi hal yang harus kita pahami, tidak hadirnya kita dari sisi di fisik anak, jangan sampai keluar dari 4 hal ini. Ya, karena kalaupun ada yang keluar dari 4 ini, minimal harus punya alasan yang kuat, on mission. On mission ini artinya seorang anak memahami bahwa ayahnya punya misi yang memang itu dalam rangka mencari yang namanya kemuliaan di sisi Allah. Jadi bukan ayah yang sekedar pelesiran, ya ayah yang gabut istilahnya. Kenapa? Karena kalau 4 hal ini yang tidak di luar 4 hal ini, misal ayah sekedar main-main, apa yang membuat anak akhirnya merasa ayah ini sosok yang tidak layak dicintai, itu dia merasa ayah itu tidak memprioritaskan dirinya. Ayah menganggap bahwa dia ya hal yang sepele, sampai ayah lebih mementingkan hobinya. Ayah lebih mementingkan yang namanya hal-hal yang terkait dengan di luar dirinya. Maka dalam hal ini pun kita harus memahami bahkan 4 hal yang 4 yang disebut ini harus kita manage, jangan sampai anak ya hilang kepercayaannya, apalagi kalau alasan pekerjaan misalnya.
Makanya memang alasan pekerjaan ini memang harus kita siasati. Seberapa lama kita meninggalkan karena alasan kerja. Kalau kita karena dulu terkait kontrak, maka mau nggak mau kita penuhi. Tapi kita ketika mulai kontrak baru harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Jangan sampai anak merasa dirinya diabaikan. Nah, seorang ayah, ya dalam hal ini orang tua yang terpisah dari anaknya secara fisik, tentu tidak bisa dihindari. Dan memang dunia sejatinya membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama terus. Kita harus menyadari ada kalanya kita ya dalam hal ini ya memang berkorban untuk sesuatu yang memang kita tuju di akhirat. Yang kita tuju itu apa? Perkumpulan pertemuan kita kelak bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di surga. Makanya di dunia memang ada hal yang memang kadang-kadang nggak bisa bareng-bareng terus karena 3-4 hal tadi. Makanya ketika saya dulu pernah diminta ngisi kajian di Freeport ya di Papua di Tembagapura di ketinggian 3.000 meter lebih ya ada masjid tertinggi di Indonesia konon disebut masjid tertinggi namanya Masjid Al-A'raf ya sesuai dengan nama Al-A'raf ya jadi tinggi. Saya mengisi bapak-bapak yang memang di sana nggak ada jamaah ibu-ibu. Mereka ada pekerja tambang, supervisor, mandor yang memang berbulan-bulan di sana. Saat itu ada seorang bapak yang cerita sambil terseduh-seduh, ya dia bilang, ya Allah Ustadz, doain saya Ustadz, gak tahu saya mungkin keluarga saya berantakan. Saya tanya maksudnya gimana? Iya saya ini udah 2 bulan di sini Pak Ustadz ditugaskan oleh perusahaan. Yang kedua istri saya ya dia ngambil spesialis kedokteran di mana di Salemba UI Jakarta. Anak saya yang pertama pesantren di Gresik. Sementara usia SMA. Sementara anak saya yang kedua SMP Islam di Palembang bersama neneknya. Jadi dia cerita, bayang nggak Ustadz, bapak di Papua, emak di Jakarta, anak pertama di Gresik, anak kedua di Palembang. Kata dia, ini keluarga model apa ya Ustadz? Saya menyadari bahwa situasi ini memang nggak lazim. Tapi saya membuat dalam hal ini mencoba untuk membuat si bapak, kalaulah dia tidak bisa untuk perbaiki dunia, jangan sampai di akhiratnya rusak. Saya katakan kepada si bapak, Pak, jika di dunia kita tidak bisa berkumpul alias berpisah karena ada jarak dan waktu yang nggak bisa kita kondisikan, maka pastikan kita berkumpul bersama di akhirat. Pastikan kita berkumpul bersama di akhirat. Karena itulah, meskipun kita terpisah jarak dan waktu, yang harus dipahami oleh para ayah, dia harus tahu SOP-nya sebagai kepala keluarga. SOP ini akan membuat dia di dalam keadaan jauh, dia tetap dalam hal ini mampu memberikan sumbangsi dalam pengasuhan. Apa SOP pertama seorang ayah? Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang ayatnya sudah sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingat, ini SOP pertama. Inilah tugas pokok ayah. Dimanapun engkau berada, wahai ayah, walaupun engkau terpisah di keluargamu, Allah mewajibkan tugasmu menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ini tugas pokoknya. Jadi Allah tidak bilang, wahai orang beriman, laki-laki beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Itu belakangan. Memang tanggung jawabnya memberi nafkah itu ada. Tapi yang pertama adalah bertanggung jawab dalam urusan akhirat, minimal menjaga diri keluarga dari api neraka. Di mana makna menjaga diri dan keluarga api neraka ini terkait dengan peran ayah dalam tumbuh kembang anak yang terkait dengan pengasuhan. Bagaimana dengan kondisi ketika kita tahu bahwa ayah itu jarang bertemu dalam hal ini, pergi meninggalkan anak-anaknya karena memang tidak bisa bersama secara fisik,
Maka ketika kita menyadari bahwa peran kita sebagai penjaga diri keluarga neraka, kita akan bisa mensiasatinya. Cara mensiasatinya gimana? Yang pertama, kita harus kenali dulu dimensi pengasuhan tumbuh kembang anak-anak kita. Bahwa dimensi pengasuhan tumbuh kembang anak itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah persepsi tentang pengasuhan yang diperoleh anak di dalam benaknya. Yang kedua, stimulasi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah gambaran tentang figur orang tua. Dalam hal ini misalnya ayah yang diyakini sosok yang meskipun sibuk tapi dianggap sosok yang baik, peduli. Efeknya adalah anak kagum. Penting jangan sampai ayah dengan perginya yang dengan fisik yang tidak bersua membuat anak merasa ayah ini sosok yang cuek, sosok yang menyebalkan sampai akhirnya benci. Kalau sudah benci, pastinya dia tidak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ingat kaidah pentingnya ini. Ya, anak-anak kita bukan kayak santri. Kalau santri itu unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu kalau santri. Kalau anak-anak kita enggak lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara itu menyenangkan, dikagumi, dicintai, dia akan mau dengerin dan mempraktikannya. Maka seorang ayah yang dalam hal ini dia terpisah jarak, dia tetap bisa membersamai anak di minimal membangun persepsi terhadap ketidakhadirannya. Bagaimana cara membangun persepsinya ini? Persepsi dibangun atas 3 hal yang ada dalam diri anak. Satu, anak akan mencintai dan kagum sama ayahnya lewat apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar tentang ayah. Maka penting bagaimana apa yang dia dengar tentang ayah ini pintu pertamanya lewat ibu yang selama ini ada di rumah atau nenek atau pembantu atau siapapun. Anak-anak nggak pernah ketemu sama Cristiano Ronaldo, tapi fansnya Cristiano Ronaldo bisa banyak. Kenapa? Karena media melakukan exposure cinta yang luar biasa muncul karena terpaan media. Ronaldo dianggap keren, ganteng, dianggap multi talent, dermawan, bahkan sangat sehat. Kemarin viral ketika di acara Olimpiade dia menggeser namanya ya apa Piala Dunia ya atau apa, dia menggeser yang namanya minuman yang tidak sehat itu, dan itu di exposure kemana-mana. Anak-anak akan mencintai ayahnya secara meskipun tidak secara fisik, tapi secara psikis. Dari mana? Dari apa yang didengar. Dari mana dia mendengar itu? Dari apa yang disampaikan oleh ibunya, pengasuh utamanya. Makanya hati-hati para ayah. Ya, ayah yang menyakiti istri akan berujung kepada demarketing atau perusakan branding. Hati-hati curcolan istri yang tanpa sadar muncul. Misalnya dia bilang, aduh nak, nih mamah nih korban bapakmu nak. Dia dulu disakitin nih. Kamu harus sabar ya, kamu punya bapak tuh penjahat. Ya saya doain aja lah biar bapakmu tobat. Hati-hati. Hati-hati. Karena apa yang anak dengar tentang ayah itu muncul pertama dari lisan istri. Makanya istri itu PR-nya kita. Para ayah yang jarang pulang, fokus pertama menggembirakan istri. Makanya kalau mau berangkat jangan macam-macam. Pastikan istri bahagia. Ya, tinggalkan dulu sesuatu yang menyenangkan. Saya ya cek di rekening udah masuk belum. Nah, kayak gitu. Nih hadiah buat kamu gitu. Jangan mau pergi jauh ribut. Nah, ini masalah. Ayah harus tahu bahwa ibu itu bisa dibutuhkan dalam rangka membuat anak itu dia mendapatkan figur ayah yang baik. Makanya berapa kali saya sampaikan bukan hanya ridho suami yang dibutuhkan istri, ridho istri juga dibutuhkan oleh suami. Loh kok begitu? Iya. Karena kalau ridho suami itu kan kewajiban syar'i bahwa seorang istri dia wajib istrinya ridho, suaminya ridho untuk dia bisa masuk surga. Tapi seorang suami butuh ridhonya istri dalam rangka apa? Agar istri saat mengasuh anak dia menceritakan secara real yang baik-baik. Karena kalau dia nggak ridho berat, bahasa tubuhnya nggak sinkron.
Ya, jangan sampai gara-gara kajian ini si bapak berpikiran, ingat ya kata Ustadz, kamu tuh lisan kamu tuh bisa menyebabkan anak kagum atau enggak. Kalau kamu cerita yang baik buruk-buruk, awas kamu. Anak si istri mau cerita yang baik, tapi bahasa tubuhnya enggak sinkron kan enggak nyambung. Bapak kamu baik, nah baik banget gitu, enggak nyambung. Kata anak loh, ibu ngomong baik tapi sambil gemeteran, sambil gemes, itu kan enggak nyambung. Jadi kenapa dalam hal inilah rahasianya mengapa seorang Ismail bisa kagum kepada ayahnya Ibrahim. Coba lihat, dialognya disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya. Ketika Ismail bertanya sama Hajar. Hajar tuh ibunya dari Ismail, istri dari Ibrahim. Berkata Ismail, man abi ya umi. Bu, ayahku tuh siapa sih? Gitu. Ini kan anak bocah ya nanya. Maka sang ibu menjawab dengan penuh percaya diri, Inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Maka ingat kata kuncinya, ketika ibu bahagia karena stimulasi dari sang ayah, maka dia akan mampu membuat sang anak kagum. Karena anak-anak itu di masa-masa awal, cara dia merasakan kedekatan psikis oleh ayahnya secara imajinasi. Jadi butuh imajinasinya. Wah, ayahku tuh hebat banget ya. Kata mamaku, itu penting. Misalnya sang mama bercerita bangganya, tamu tahu nggak, ayah kamu tuh, masya Allah, luar biasa. Dulu ngelamar mama aja jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Mana tengah jalan dikejar-kejar anjing, ya kebentuk tiang listrik, ngejok tai kucing, dicium bencong, dipalak preman. Aduh, hampir aja bapak kamu tuh ketangkep sama Kapolsek itu misalnya. Tapi perjuangannya luar biasa. Ayah yang seperti ini, ayah yang mengundang decak agung. Jadi pintu pertama adalah istri. Jadi pastikan istri bahagia. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Ini penting ya. Yang kedua adalah apa yang didengar anak bisa jadi dari orang sekitarnya, khususnya teman-temannya ayah. Jangan sampai anak ketemu teman ayah, anaknya siapa? Anaknya Pak ini. Ya, bapak kamu tukang korup ya. Hancurlah imajinasi anak tentang ayahnya. Jadilah kita rekan kerja yang baik, yang akhlaknya mulia. Sehingga ketika ada orang lain ditanya, kamu anak siapa? Anak apa ini? Allahu Akbar. Bangga banget deh kamu bisa kenal bapaknya baik banget, pasti kamu juga. Bapak kamu tuh karyawan teladan di kantor kita. Orangnya itu jujur, lurus. Alhamdulillah. Anak kagum karena persepsi yang didengar dari tentang ayahnya. Ini rumus pertama tentang apa yang didengar. Yang kedua adalah apa yang dilihat. Dalam hal ini, kalau di zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu itu dilihat dalam kacamata ini mungkin jarang, tapi pertemuan dengan anak itu menjadi suatu yang mengesankan, walaupun sebentar. Coba lihat bagaimana cara Ibrahim misalnya ya untuk me, berdialog dengan anaknya dalam hal urusan perintah Allah. Ya bayangkan. Ketika Ibrahim suruh menyembelih Ismail, dia mulai dengan kata-kata, ya bunaya, wahai anakku sayang. Masya Allah ya. Dia memanggil dengan panggilan yang menunjukkan anak itu merasa bahagia. Ingat, salah satu teknik membuat orang itu mau dinasehati, jalin koneksi. Cara menjalin koneksi yaitu dengan panggilan-panggilan yang disukai. Ya panggilan yang disukai. Ya kita belajarlah misalnya dalam teknik dagang. Ya kenapa misalnya ya kalau ada pedagang tuh belajar cara menyapa ibu-ibu ya, misal pedagang di mall, pagi kakak, padahal udah ibu-ibu dipanggil kakak, seneng kan ya, merasa awet muda. Ya, bapak-bapak datang ke Indomaret, pagi ganteng, panggil ganteng jarang-jarang, karena dia tahu cara membangun koneksi. Jadi panggilan yang menyenangkan. Makanya Ibrahim manggil, ya bunaya, wahai anakku sayang. Maka panggilan-panggilan yang membuat anak senang itu juga salah satu yang harus membuat anak itu pada saat ketemu nyaman. Ya, misalnya inilah yang harus kita pelajari. Apa yang dilihat anak saat pertemuan pertama itu juga harus ayah jarang pulang.
Tapi ketika pulang ayah cuma ngomel-ngomel, bahkan ada ayah pulang udah tahu jalan pulang, yang ada malah main handphone. Anaknya ini nggak ada hal yang membuat anak merasa berkesan. Apa yang dilihat ketika bersama itu juga memberi pengaruh. Cara ayah bisa memandang wajah anaknya, cara ayah memperlakukan anaknya, itu juga penting dalam rangka membangun apa yang disebut persepsi yang dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, anak merasakan ayahnya sosok yang dikagumi setelah apa yang didengar, kemudian apa yang dilihat, kemudian apa yang diprasastikan. Apa yang dimaksud prasasti? Sesuatu yang ada nilai sejarahnya lewat kebendaan. Contoh, ayah memasang piala atau penghargaan di rumah. Ini membangun persepsi. Ayah masang foto saat pertama kali ke Australia atau saat pertama kali ke umroh atau haji. Banyak hal. Prasasti ini membantu rasa kagum seorang anak. Anak akan bertanya, ini apa mah? Ayah kamu. Ini ayah dapat penghargaan loh. Atau ayah ditugaskan oleh perusahaan. Ayah menjadi karyawan yang berhasil mengerjakan kuliah dengan cepat. Ayah dapat penghargaan begini-begini. Ingat, seorang ayah yang jarang pulang secara psikis bisa membuat anak merasa kagum, di antaranya dengan hal-hal yang dilakukan seperti itu. Dan ini secara teknis yang bisa kita lakukan. Walaupun sebelum kita bicara teknis, secara non teknis jangan lupakan hal yang membuat anak merasa kehadiran ayah tetap hadir, seperti Ibrahim yang tak pernah bosan mendoakan anaknya dari jauh. Doa ini adalah penghubung yang tidak akan pernah putus meskipun dalam kondisi cuaca jelek ya. Kalau kita mengandalkan provider Telkomsel, Indosat atau M3 atau XL, mohon maaf ya pasti ada tempat atau lokasi bahkan waktu di mana sinyalnya bisa hang. Tapi kalau doa enggak. Kalau hujan justru membuat sinyal hilang bagi beberapa provider, justru hujan dalam hal doa justru paling kuat itu sinyalnya. Maka kalau lagi hujan banyak doa. Ibrahim, ayah yang kaya akan doa. Kita bisa belajar doanya di dalam surat Ibrahim ya, ayat 35, 36, 37. Maka secara non teknis spiritualitas ayah saat jauh juga harus dijaga. Karena anak akan mendapatkan isyarat kehadiran ayah yang dihadirkan hatinya oleh Allah. Allah yang mengikatnya langsung, dan itulah yang disebut mendampingi anak yang dikenal tumbuh kembang secara psikis. Doanya Ibrahim itu yang harus kita lafalkan. Karena kita tahu kita nggak bisa ngandelin kebersamaan, tapi doa kita mewakili, dan itulah yang akan buat anak merasa sosok ayahnya tetap hadir. Kenapa demikian? Karena hati yang terikat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim, adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa, kata Allah. Tetapi Allah yang menyatukan. Ingat, Allah yang menyatukan hati. Maka persepsi kita bangun dengan hal yang kita sampaikan tadi, non teknis dan teknis. Teknis dan teknis. Sekarang setelah persepsi kita harus fokus ke stimulasi. Apa tuh stimulasi? Yaitu isi yang harus kita berikan saat berinteraksi, saat ada bersama anak di rumah. Jangan sampai isi yang kita berikan tidak memiliki nilai yang menguatkan anak. Stimulasi ini artinya ayah dan bunda yang jarang pulang harus fokus kepada 5 kebutuhan anak, yaitu kebutuhan sosial, fisikal, intelektual, emosional, dan spiritual. Sosial, fisikal, intelektual, fisikal, dan spiritual. Maka jangan sampai ketemu sekedar urusan yang kita anggap remeh ya, maaf kata. Ada ayah yang ketemu anak ya cuman bahas hal-hal yang receh gitu. Boleh saja, tapi kalau terus-terusan anak ini bukan ayah yang bergizi, ini ayah ciki. Ayah ciki itu cuma ngasih yang mecin-mecin doang. Gurih sih, tapi nggak ada nilai, nggak ada gizinya, nggak ada manfaatnya. Padahal kita lihat ayah-ayah dalam Al-Quran itu dialognya bergizi semua.
Dialognya itu kita lihat ayah-ayah dalam Al-Quran, mulai dari Luqman kepada anaknya itu kan dialog bergizi, membuat sang anak tahu ya bahwa ada nilai-nilai yang diajarkan. Ya, mulai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, atau misalnya bagaimana Yakub kepada anak-anaknya, ya innama nubistulit apa innama askubathi wa husnilallah, ya mengatakan kepada anak-anaknya curhatnya dia hanya kepada Allah jadi pelajaran. Atau misalnya dialog antara misalnya Ibrahim dengan anaknya, ya atau Nuh dengan anaknya, ya bunaya irkam mana, semua adalah ayah-ayah yang punya nilai dan inilah harus dipegang oleh ayah. Jadi ayah perlu memahami yang disebut stimulasi. Nah, stimulasi ini yang 5 hal ini hanya bisa kita sampaikan kalau kita tahu tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Makanya ayah perlu belajar bersama bagaimana ya khususnya mendidik anak laki-lakinya usia 0 sampai 7, 7 sampai 15, ya 15 tahun ke atas. Ya, sebagai informasi pekan depan ada webinar gratis, mudah-mudahan mau ikut, yang diadakan oleh saya bersama Ayah Irwan dan Kang Dewa Eka Selasa. Ya, mudah-mudahan ini sebagai informasi. Bagi yang ikut nanti ada di room chat, mudah-mudahan ada admin yang bisa ngirim. Intinya ya, dalam hal ini ayah perlu belajar kembali, kau perlu punya manual book bagaimana menjalankan peran sebagai sosok ayah yang bergizi, yang memberi stimulasi yang benar. Mohon maaf karena waktu membatasi, sudah pukul 13.15. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Masih bisa tanya jawab, Ustadz? Silakan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di chat atau mungkin bisa raise hand. Ustadz, saat ini kan dengan kemajuan teknologi, seorang ayah kan bisa setiap saat video call ataupun bisa membelikan apa yang disukai oleh anak atau yang dibutuhkan anak melalui toko online gitu. Apakah dengan seperti itu sudah cukup untuk membersamai anak tadi, Ustadz? Iya, yang pertama video call bisa kita lakukan kalau kita ngerti bahwa apa yang menjadi kebutuhan anak berdasarkan jenjang usia. Maksudnya begini, pelajari juga tentang tumbuh kembang anak. Contoh, anak 0 sampai 5 tahun misalnya anak-anak yang memang membutuhkan ayah yang atraktif. Anak-anak yang di sini butuh demonstratif, dalam tanda kutip dia butuh ayah yang gila. Makanya kalau di umur ini ayah tiba-tiba ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ditutup. Oh ditutup, nah iya itu Ustadz Adi Hidayat misalnya gitu, karena kaku banget. Jadi dia butuh misalnya ayah yang tiba-tiba Assalamualaikum, karena tahu ayah anak itu bisa tertarik melihat layar, ada ayahnya, jangan sampai kalah sama Upin Ipin. Upin Ipin setiap dilihat betul. Ada hal yang membuat anak itu tertarik. Maka perlu belajarlah tentang tumbuh kembang. Beda lagi kalau anak nanti udah remaja, jangan sampai anak udah remaja justru akhirnya ayah kayak memperlakukan anak kecil, banyak nanyanya, pertanyaan ke anak remaja, jangan sampai mengurangi harga dirinya. Jadi ayah kepo banget sampai nanya, ayah nanya mulu gitu. Kalau di anak remaja jangan banyak nanya, tapi banyak bercerita. Nah, ayah kan ada di sini misalnya. Wah tadi pagi, nah jadi anak tuh perlu kita pelajari tumbuh kembangnya. Nah termasuk beli sesuatu itu boleh, ya, artinya hadiah sebagai pengikat hati. Tapi jangan sampai hadiah yang membuat satu ya hadiah yang menjerumuskan. Kalau istilahnya Ibnu Qayyim, justru ini kezoliman di mana ayah memfasilitasi syahwat anaknya. Misalnya saking sayang dia beliin motor pada anak belum 17 tahun. Pastikan hadiah tersebut bermanfaat seperti buku. Kalau makanan mungkin bermanfaat, asal makanan yang sehat dan halal dan thayyib ya. Alam sawab. Bagaimana mengobati persepsi anak yang sudah terlanjur jelek kepada ayahnya gitu? Iya, itu namanya membasuh luka pengasuhan. Memang membasuh luka ini harus diteliti. Apa yang membuat dia merasa ayah itu dalam hal ini dianggap jelek, kan bisa jadi ada trauma kah, ataukah mungkin ini disebabkan dari lisan ibunya yang tersakiti dan sebagainya. Apa yang dilakukan ayah pertama kali kau tahu anaknya menjaga jarak dengannya? Yang pertama adalah ayah banyak beristighfar, mohon ampun.
Karena bisa jadi itu karena kelalaian. Tidak ada bantahan, akui saja seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Istighfarnya seorang ayah itu laksana kita memohon ampunan kepada pemilik dari barang yang dititipkan ke kita. Kan anak itu kan amanah dari Allah. Kalau kita dalam hal ini membuat anak itu rusak, tentu dalam hal ini kita mohon maaf gitu ya kepada pemiliknya. Seperti juga ibu bapak diamanahi mobil misalnya 2 bulan lagi diambil, ternyata belum sebulan joknya mah robek, sponnya patah, ya catnya berbaret, pasti kita buru-buru minta maaf. Maka kita lakukan ini kepada Allah dengan cara banyak istighfar. Mungkin karena kita lalai baru tahu ilmunya gitu ya. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Seperti dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Ya, kebaikan itu akan mengusir keburukan. Dalam hal ini, kebaikan yang banyak itu, itulah hal-hal yang terkait dengan amal soleh. Keburukan adalah dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Yang ketiga, barulah kita boleh langsung minta maaf ke anak. Minta maaf ini bukan berarti menjatuhkan harga diri seorang ayah. Ini satu cara membangun relationship ya, relasi. Salah satunya kita minta maaf dan memperbaiki. Yang keempat, fokuslah dalam rangka mengenali bahasa cinta anak. Jadi anak nih kita kenal apa sih bahasa cintanya. Mungkin selama ini dia jarang diperhatikan. Kita coba luangkan waktu ya bersama. Atau mungkin bahasa cinta itu diberi hadiah ke bahasa cinta pelayanan. Kita kenali dulu bahasa cintanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan yang mungkin agak nyambung. Bagaimana dengan kondisi ibu yang juga berjauhan dengan anaknya karena tugas? Terus yang kedua, ketika ayah sudah meninggal dan sekarang ibu juga dapat tugas yang jauh dari rumah, apakah tugas ibu juga harus menggantikan semua peran ayah gitu? Seperti itu. Iya. Pertama memang idealnya seorang ibu di rumah. Ya, ini saya bahasa syariatnya waqarna fi buyutikunna, staylah kamu di rumahmu. Tentu ibu yang keluar rumah harus punya yang sesuatu kompensasi yang tidak meninggalkan amanah. Saya memahami kalau dalam hal ini ibu keluar rumah karena satu, karena dia mungkin seorang single parent. Dia harus bertanggung jawab karena suami yang mungkin tidak meninggalkan harta pada anaknya. Maka ini situasi darurat. Yang kedua adalah ibu yang dalam hal ini ya dalam meninggalkan rumah karena pekerjaan yang memang dia ahli di bidangnya dan itu dibutuhkan dari masyarakat secara luas. Yang peran dia sangat signifikan. Ya, dalam hal ini memang tentu ada hak anak yang kita ambil, tapi ini kompensasinya jelas ya. Yang ketiga adalah ibu yang mungkin dalam hal ini terpaksa dalam situasi darurat membantu kondisi ekonomi yang sedang benar-benar susah ya. Tapi semua pasti punya konsekuensi. Di luar itu saya menyarankan sebisa mungkin bagaimana tidak terlalu lama meninggalkan anak. Yang paling penting kalau ibu memang terpaksa bekerja ya, maka kata kuncinya be smart parent, not super parent. Jadilah ibu yang pintar, jangan jadi ibu yang super. Karena memaksakan diri jadi ibu yang super itulah awal dari ibu yang stres sendiri. Karena ibu baru jadi ibu yang super ya stres. Maksudnya ibu yang super itu adalah yang semuanya merasa bisa dikerjakan. Smart parent kata kuncinya, smart mom kata kuncinya. Apa yang maksud smart mom? Yaitu ibu yang memahami kebutuhan dasar anak dan mengeliminir yang lainnya. Contoh, anak butuh ibunya kayak gimana sih? Kata Rasulullah, anak butuh ibunya al-wadud. Ibu yang punya sifat kasih sayang, yang peka, dan kalau bertemu memberikan efek emosi yang dalam. Seperti memeluk, ngajak bermain, senyum, dan ketawa. Makanya kalau ibu udah pulang dari kantor, dari pekerjaan, ibu malah ngomel-ngomel, meninggalkan anak karena lelah, berarti karena ibu nggak prioritas. Jangan-jangan pulang malah fokusnya malah masak. Padahal bisa jadi anak nggak fokus di masakan. Dia butuh mamanya dalam kondisi yang secara psikis. Karena itu smart. Di antara smart itu adalah nggak semuanya harus kita ambil peran kalau kita nggak mampu. Seperti makanan. Sekarang ada GoFood, ada GrabFood, ada yang namanya. Walaupun skill memasak ini juga skill harus dikuasai. Tapi kalau memasak membuat anak berjarak, mendingan dipikirin deh. Contohnya misalnya ada ibu yang karena repot pagi-pagi menyiapkan sarapan, yang ada ngomel-ngomel.
Susah banget dibilangin, bangun cepet, mama lagi masak. Bukan. Inilah kecelakaannya. Yang benar itu justru bagaimana anak pagi disambut dengan gembira. Kalau memang sarapan itu dalam hal ini membuat kita repot, mendingan orang lain kita amanahkan. Fokuslah dalam rangka memberikan hak anak. Yang kedua, kalau sudah di rumah, komitmen untuk menjadikan hak anak terpenuhi. Di antaranya apa? Kita harus melakukan yang namanya upaya transition time. Pulang kerja itu kita melakukan transisi agar emosi yang di luar itu kita larutkan sampah, dibuang di luar, sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi membawa sahabat waktu pulang perang. Baginda Nabi meminta sahabat sebelum sampai rumah itu untuk mandi dulu di sebuah pemandian umum. Kemudian setelah mandi mereka diminta untuk mengganti pakaian, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian mereka dalam hal ini makan, ya setelah itu mereka berdoa dan pulang. Maka seorang ibu yang dalam hal ini dia harus bekerja, dia harus bekerja sama dengan dalam ini orang di rumah, entah pembantu atau ibunya atau neneknya. Misalnya, mah beri aku waktu setengah atau 45 menit boleh enggak? Kalau udah sampai rumah jangan langsung megang anak, enggak apa-apa, ibu langsung mandi karena mandi meluruhkan emosi yang selama ini di kantor. Kedua, ya dan setelah mandi ganti bajunya ya supaya nyaman. Yang ketiga kalau belum makan makan. Yang keempat sholat ya dalam ini memberi eliminir emosi yang negatif. Yang kelima berdoa, barulah ketemuin anak. Kalau sudah sama anak, komitlah untuk membuat anak itu jangan merasa diabaikan. Ingat, jangan sampai secara fisik hadir, secara psikis nggak hadir. Contoh lagi nyusuin kok anak tuh masih bayi, ibunya sambil main handphone. Udah belum cepetan ya? Nggak begitu. Capa anak sehingga membuat anak merasa kebutuhan itu hadir. Kurang lebih seperti itu. Wallahualam bishawab. Ustadz, masih ada 2 pertanyaan. Kita sampai setengah 2 ya. Iya boleh. Ustadz, kondisi COVID seperti sekarang ini, apakah masih disarankan mengajak anak ke masjid? Bagaimana trik untuk mengisi kegiatan mengajak anak ke masjid yang belum bisa dilakukan karena COVID gitu, Ustadz? Ya lihat kondisinya aja. Anak dan orang dewasa itu punya hak yang sama ke masjid. Kalau orang dewasa sudah dibolehkan ke masjid, apa alasannya anak-anak nggak boleh? Jadi kita harus memandangnya bahwa tidak ada kasta di masjid. Tidak ada yang mengatakan bahwa masjid hanya tidak ada. Kalaupun misalnya ada aturan yang terkait dengan misalnya mengkhawatirkan anak-anak, mungkin ada faktor teknis. Misalnya anak-anak cenderung sulit tertib dalam urusan masker gitu ya. Maka kita lihat masjid-masjid yang ketat dalam urusan ini. Kalau masjid di situ bilang dalam hal ini ada tulisan bahwa anak-anak yang dibawa dulu sebagaimana mal yang membatasi karena biasanya anak-anak itu belum divaksin karena biasanya ada masjid yang memperlakukan kayak mal, maka kita ikuti saja. Tapi tidak ada standar lain kecuali bahwa karena dia belum divaksin. Tapi kalau dia udah boleh, ya ajak aja. Dan ajak itu bagian dari memperkenalkan yang hak anak di masjid itu juga jadi salah satu. Yang paling penting gini, hal yang harus ditumbuhkan kepada anak-anak itu adalah semangat dalam urusan beragama. Kalau misalnya dalam hal ini anak memang belum wajib untuk sholat, yang belum dibawa dan kita merasa mengganggu, khawatirnya ya nggak ada masalah. Tapi bagaimana pertemuan-pertemuan di rumah itu juga memberikan efek yang menyenangkan. Kalau misalnya anak misalnya dalam hal ini sholat nggak wajib nggak mau, pas sholat sunnah ayahnya di rumah aja. Karena kan Rasulullah mengajarkan kalau sholat wajib itu di masjid, sholat sunnah itu dilakukan sebaiknya di rumah. Di saat sholat sunnah itu ayah bisa mempertontonkan di depan anak, dan saat itu anak namanya anak-anak 27 tahun belum melakukan sholat, dia melihat. Yang dibutuhkan kan anak melihat. Selama anak melihat, ayah berdoa persis di depan anak. Dan doa di depan anak itu tradisi atau bukan tradisi, sunnah yang diajarkan Rasul. Bahwa doa itu memberikan nilai, misalnya Rasulullah kadang berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa alimut ta'wil di depan Abdullah bin Abbas. Allahumma Sadid romaitahu wa ajib dakwatahu di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, ya tempatkanlah anak panahnya dan dikabulkanlah dakwanya. Alamat tahir, ya apa? Al-maghfir zanbahu wa tahir qalbahu wa hasin farjahu. Di depan anak muda yang mau berzina Rasul berdoa gitu. Maka kita bisa minta kepada anak pada selesai sholat, sini bentar. Ayah mau doain kamu ya Allah. Sebutlah nama anaknya. Jadikanlah misalnya Faris, anak yang semangat membaca dan menghafal Al-Quran. Amin, selesai. Ya, Allah alam salam.
Satu lagi Ustaz, Afwan, ketika seorang ibu yang sedang memperbaiki diri lalu kepleset lagi dan minta maaf lagi, berusaha lagi, apakah dengan minta maaf seolah-olah memudahkan maaf itu sendiri Ustaz? Yang jelas adalah setelah minta maaf kita melibatkan anak dalam perbaikan diri. Misalnya dia bilang gini, mama salah nih. Mama juga nggak tahu, ada masukan nggak buat mama? Karena anak yang penting melihat usaha mama yang perbaiki dirinya. Karena gini ya, tobat tanpa yang paling penting gini, hal yang harus kita pahami, Islam mengajarkan tobat itu harus dibimbing. Makanya sebagaimana kita melakukan kepleset itu kalau nggak dibimbing juga repot. Udah tahu salah tapi ibu nggak mau belajar. Malas ikut kajian parenting, nggak punya waktu untuk ya gitu-gitu terus. Sama lah kayak seorang suami yang tiba-tiba dia selingkuh berkali-kali sampai akhirnya dia bilang, saya tobat, tobat, tobat. Akhirnya istrinya menerima tobatnya. Tapi baru 2 minggu selingkuh lagi. Kata sampai istrinya bilang, nges, saya kesel banget dia janji-janji. Saya katakan pada si ibu ini, janji berubah itu belum sepenuhnya memberikan hak suami. Kalau mau setelah dia berjanji fasilitasi karena orang belum bisa berubah bukan karena nggak mau, tapi nggak mampu. Ibu misalnya melakukan kesal lagi, marah-marah lagi. Bisa jadi karena ibu punya problem di luka pengasuhan, belajar dari pola asuh yang buruk di masa lalu dan ibu belum memperbaiki itu, membuangnya. Jadi ujungnya ngomel lagi, ujungnya ngomel lagi. Jadi kita kalau anak yang paling penting, anak itu tidak membutuhkan ortu yang sempurna. Anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, Afwan. Karena waktunya aku lu qala walakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait info Zoom webinar gratis dari Ustaz Pendri itu, mungkin bisa disampaikan ke Ustaz Ali aja nanti biar disampaikan ke seluruh jamaah Ustaz. Boleh, nanti dari tim kami nanti menyampaikan. Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara kajian pada siang hari ini telah selesai. Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya untuk lebih baik lagi bagaimana mensiasati kebersamaan dengan anak ketika kita dalam posisi jauh. Kita cukupkan acara pada siang hari ini dengan doa. Mohon kiranya kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa penutup Ustadz. Ustadz. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yafi ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wadika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.